Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahi alim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mauqliq wal khatim lima sabaqna siril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi kekuatan iman Islam sehingga kita bisa tetap berpuasa, menjalankan ibadah-ibadah lainnya yang mulia di bulan yang mulia pula. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk bisa melanjutkan pembahasan pelajaran tarbiyah yang sempat tertunda dikarenakan perpulangan mendadak. Untuk itu mungkin ini adalah bayan atau syarah atau pembahasan yang mungkin daftar mufrodatnya sudah Ustaz berikan melalui beberapa santri dari kelas 5 sendiri dan beberapa juga yang sudah mencatat dan menyetorkan. Itu Ustadz catat dan menjadi penilaian tersendiri. Karena di awal sudah kita tahu bersama bahwasannya ada nilai harian 1, harian 2, harian 3, harian 4, UTS dan UAS. Untuk kali ini kita akan membahas mungkin buku tarbiyah kelas 5 halaman 31 bab as-salis, bab ketiga. Bab as-salis, bab ketiga, yaitu al-mas'ulu an tarbiyati tifli. Al-mas'ulu an tarbiyati tifli, penanggung jawab daripada pendidikan anak. Itu artinya, dan kita akan bahas ini. Ma'a tatawuril hayatil madaniyah lil insani wa ta'addada anwa'ut tafa'il wa ta'siri al-ijtima'i wa thaqafi. Ta'addadatil wasailu al-mu'assiratu au al-mu'siratu fi tarbiyatil insani wa tawjihi sulukihi wa siyagoti sakhsiyatihi wa tasya'abat al-mas'uliyat wal muhimmat. Lidha fa innal mas'uliyatu at-tarbawiyatu taqa'u ala atikil walidaini wal mudarris wal ummah. Kita bahas dulu. Ma'a tatawuril hayatil madaniyah lil insan, seiring berkembangnya atau meningkatnya kehidupan peradaban manusia. Wa ta'addada anwa'it tafa'il, dan semakin banyak juga macam-macam at-tafa'ul pergaulan, wa ta'siril ijtima'i, dan efek dampak daripada ijtima'i sosial, wasaqafi dan budaya. Ta'addadatil wasailu al-mu'siratu, maka semakin banyak juga wasilah-wasilah yang memberikan dampak fi tarbiyatil insan, di dalam pendidikan manusia. Wa tawjihi sulukihi, dan apa-apa yang bisa mengarah kepada suluki, akhlaknya anak. Wa siyagoti sakhsiyatihi, dan bentuk daripada kepribadian anak tersebut. Wa tasya'abat al-mas'uliyat wal muhimmat, maka semakin banyak, semakin bercabang apa?
mas'uliyat, penanggung jawab atau tanggung jawab wal muhimmat, dan hal-hal yang penting. Lida, untuk itu fa innal mas'uliyat, untuk itu bahwasanya penanggung jawab at-tarbawiyah di dalam pendidikan taqa'u ala atikil walidaini, terletak di atas pundak siapa? Al walidain, kedua orang tua, wal mudaris, dan guru, wal ummah, dan umat. Nah, yang pertama al alif al walidani atau al walidaini ala sawa. Bita'amul fil Qur'anil Karim, ya, dengan menelaah fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, najidu, kita mendapatkan atau menemui annal mas'ula al-awwal, bahwasanya penanggung jawab pertama anit tarbiyah, perihal tentang tarbiyah, huwa al-walidani, yaitu adalah kedua orang tua. Qala subhanahu wa ta'ala, ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. As-surah Al-Isra ayat 24. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara aku waktu kecil. Fa'amarallahu al-walada, maka Allah memerintahkan kepada seorang anak ayyad'u rabbahu, untuk meminta berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan rahmat. Untuk apa? Untuk kedua orang tuanya. Li'annahuma, karena keduanya rabbayahu, telah mendidik, membinanya, tarbiyatan, dengan sebuah pendidikan, dengan pendidikan. Hiya a'dhamu mirasin wa abqatir katin, yang mana pendidikan itu adalah sebesar-besarnya warisan, wa abqatir katin, dan sekekal-kekalnya peninggalan. Wa asnada al-Qur'an at-tarbiyata ilal walidain ma'an, dan Al-Qur'an sendiri membebankan pendidikan itu kepada kedua orang tua secara bersamaan, bukan satu-satu, ma'an. Al-walidi wal walidati, bapak dan ibu, falikulli minhuma daurun la yagna ahaduhuma anil akhar. Bapak dan ibu keduanya adalah satu kesatuan yang tidak akan mungkin sempurna jika salah satunya tidak ada. Ahaduhuma anil akhar, la yagna ahaduhuma anil akhar, tidak akan sempurna, tidak akan cukup jika di antara keduanya tidak ada bapak, tidak ada ibu, atau ada ibu tidak ada bapak. Itu la yagna, jadi tidak akan cukup, tidak akan sempurna, karena setiap masing-masing ada perannya. Bapak dan ibu adalah suatu kesatuan. Kullun minhuma yura'i, nah, keduanya yaitu yura'i, mengasuh, wa yutabi wa yatafaqada, wa yutabi, dan selalu mengiringi, wa yatafaqada, dan memantau atau mengawasi. Idza kharaja al-walidu, nah, jika seorang bapak keluar untuk bekerja, fal ummu, maka seorang ibu, tudaifu riayatuh, maka sesungguhnya seorang ibu itu apa? Tudaif, akan doif riayatah, pengawasannya. Jadi tidak cukup hanya dengan seorang ibu aja, apalagi kalau ditinggal lama. Wa inayataha lil walid, wa inayataha lil waladi, dan apa? Inayah apa, kepeduliannya untuk anak. Walakinnal muskilatil yaum, akan tetapi masalah hari ini, ya, masalah hari ini di zaman sekarang, yakni apa? Amalul mar'ati khorijal bait, nah, pekerjaan perempuan, pekerjaan seorang ibu, itu di luar rumah. Agama menyarankan, bahkan mungkin
mengajarkan yang namanya perempuan itu tugasnya diam di rumah mendidik anak-anaknya dan melayani suaminya yang menjadi bapak dari anak-anak tersebut. Tetapi sekarang banyak seorang ibu itu yang bekerja di luar rumah, yang mungkin sampai meninggalkan tugasnya. Fayakunu al aulad yatama, maka seorang anak-anak itu menjadi yatama, yatim, ingdagia bil walidain, ketika orang tua itu, kedua orang tua itu tidak ada, daripada anhum, daripada mereka. Fasohama qalahu amir syu'ara, dan benarlah apa yang dikatakan amir syu'ara. Siapa? Ahmad Syauqi Bik, Ahmad Syauqi fi syi'rihi, di dalam syairnya, yang bunyinya seperti ini: laisal yatimu manintaha abawahu, ya. Laisal yatimu manintaha abawahu min hamil hayat wa khalafahu dalilan, innal yatima walladhi talqalahu umman takhallat au aban mashgulan. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi bukan saja yatim itu yang mana ditinggal mati oleh bapaknya, ya, akan tetapi yatim itu yang mana bapak atau ibunya ada, masih hidup, tapi tidak ada di samping anaknya, dikarenakan mungkin sibuk bekerja mencari nafkah, bapaknya nggak ada, cari nafkah ibunya juga sama nggak ada. Jadi mungkin yatim yang sesungguhnya menurut Ahmad Syauqi Bik di dalam syair ini yang tertulis di buku Tarbiyah ini adalah, ya, sebenar-benarnya apa yang bukan hanya yatim itu yang ditinggalkan bapaknya meninggal, tapi bapaknya ada, ibunya ada, tapi tidak merasakan bapak ibunya itu mendidik, mengayomi dari mulai kecil sampai besar gitu. Begitu kurang lebih penjelasan itu. Karena keduanya sibuk, ya. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk cari uang, tapi yang ngedidiknya nggak ada. Kemudian dilanjut, wa an Abi Hurairah annahu kana yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah, kana yaqul, Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin, tidaklah dilahirkan seorang anak kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Fa abawahu yuwahhidani, maka bapaknya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, bapaknya lah yang menjadikan dia memeluk agama Nasrani atau Majusi. Seperti halnya hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Apakah kamu merasakan ada cacat di dalam hadis ini? Fi hadal hadis takkidun, bahwasanya penegasan asaril bi'ah al-usariyah fit tarbiyah. Nah, di dalam hadis ini menegaskan bahwasanya efek atau dampak lingkungan apa? Lingkungan keluarga di dalam pendidikan. Jadi keluarga juga salah satu lingkungan yang dapat menopang kepada pendidikan anak. Wa tahmilul walidain mas'uliyah, dan kedua orang tua itu adalah membawa apa? Mas'uliyah, tanggung jawab pendidikan abnaihim, anak-anak mereka. Fa inna ma yuladu tiflu ala fitrah, dikarenakan bahwasannya seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tidak berdosa. Atau dengan kata lain, bikuwa, dengan kekuatan, wa istidadatin, dan persiapan-persiapan, wa muyulin,
dan kecenderungan-kecenderungan wa mawahib dan anugerah-anugerah tu'ahilu yang menjadikan kedua orang tua itu mampu untuk membentuk litakwini sahyati muayyana dengan kepribadian yang tertentu gitu. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah bagaimana orang tuanya. Dengan kata lain ya mungkin orang tuanya harus mempunyai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan pendidikan, persiapan pendidikan, persiapan wawasan, kecenderungan ya, yang itu dapat memberikan atau kemampuan untuk bisa membentuk daripada kepribadian anaknya tersebut. Waktu tabaru dan diibaratkan albiatu al usariyah, lingkungan keluarga itu, wah dan lain sebagainya, minal biati, dan salah satu daripada lingkungan al muasirat yang dapat memberikan dampak li solahi tifli untuk kesolehan seorang anak, autolahi atau sebaliknya toleh, menjadikan anak itu soleh atau tidak soleh, yaitu salah satunya di dalam keluarga ya. Kita lanjut. Wa yalzamu alal walidain al ihtimam, nah, maka seyogianya atau lazimnya kepada orang tua al ihtimam untuk memperhatikan bisa nih auladihim, kondisi kedua kondisi anaknya. Fa inna balago sab'a sinin, apabila sampai kepada umur 7 tahun, ajalan firoso, maka harus dipisah tempat tidurnya. Wa adkhala hujratan khosotan bihim, dan dimasukkan kepada hujrohnya masing-masing. Jadi nggak boleh tidur sama bareng sama kedua orang tuanya, bapak ibunya. Kalau udah 7 tahun dipisah kamarnya. Wa allama al wudu, dan harus diajarkan wudu. Wa awwada sholat, dan harus dibiasakan untuk belajar sholat. Fi awqatihim al khamsah, di dalam 5 waktu. Wa sajja'a ala ta'allum, dan harus dikasih motivasi untuk belajar. Ta'allum wa dirasah, dan pembelajaran, belajar. Dan wa ja'alahum fi bi'atin hasanatin, dan harus memposisikan mereka itu di dalam lingkungan yang baik. Bihaisu yuhituhum, supaya agar selalu dikelilingi oleh orang-orang yang bisa menjadikan dia itu diposisikan dengan orang-orang yang bisa memberikan contoh yang baik fil qaul wal amal, di dalam perkataan ataupun perbuatan. Jadi ditempatkan yang di kondisi yang baik, yang mana orang-orang sekitarnya itu mampu untuk memberikan uswah hasanah, imma minal amal atau imma minal qaul. An Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah SAW, muru auladakum, perintahlah anak-anakmu bisolah, untuk sholat, wahum abna'u sab'ina sinin, ketika mereka dalam posisi di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah ya, pukul ringan, bukan pukul sampai ditempeleng atau sampai cacat gitu, dalam posisi umur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madoji, dan pisahkan mereka di dalam tempat tidur mereka. Rawahu Abu Dawud. Nah, itu sekilas pembahasan halaman 31 dan halaman 32 sampai rawahu Abu Dawud. Jadi bab asalis mas'uliyatu an tarbiyati tifli sama bagian alif al walidani. Mungkin untuk selanjutnya al mudarik nanti di video selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.